Ya, jadi udhiyah adalah hewan yang dipotong pada hari raya Idul Adha sampai tanggal 13 Dzulhijjah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hewan, nanti ada perinciannya hewan-hewan apa saja yang sah untuk digunakan dalam berkurban, dan juga waktunya adalah hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah waktunya. Nanti ada perinciannya, kapan awal dimulai waktunya dan juga kapan waktu akhirnya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasanya hewan yang dipotong ini diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, syariat berkurban mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Dan ini merupakan salah satu syariat Nabi Ibrahim yang kemudian masih berlaku hingga agama Islam, hingga Rasulullah SAW diutus. Kemudian penamaan udhiyah atau penamaan, kalau kita kenal hari raya Idul Adha, dinamakan Adha atau udhiyah. Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya adalah dinamakan udhiyah atau adha sebab dikerjakan pada waktu duha, sebab dilaksanakan pada waktu duha, atau sebab dikerjakan awal waktunya adalah waktu duha. Maka dari itu disebut dengan udhiyah atau dengan adha. Nah, banyak sekali dalil-dalil maupun dari Al-Quran ataupun dari hadis yang menunjukkan syariat tentang berkurban. Di antaranya adalah surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian salat Idul Adha, wanhar, maka kemudian berkurbanlah dan potonglah hewan kurban. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 36, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar-syiar Allah atau tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadihi." Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing gibas. Dengan 2 ekor kambing gibas atau 2 ekor domba yang berwarna putih dan juga bertanduk. Maka aku melihat beliau meletakkan kakinya pada sisi samping kambing tersebut dan membaca basmalah serta bertakbir, kemudian menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Jadi dulu Rasulullah SAW juga mencontohkan berkurban. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan syariat berkurban. Artinya berkurban merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, berkurban juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam banyak hadis disebutkan beberapa keutamaannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda,
ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqi dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Idul Adha daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban maksudnya. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati fi farthihi bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ardi fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya hewan tersebut, hewan yang disembelih dalam rangka berkurban, maka akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan rambut-rambutnya serta kuku-kukunya, dan sesungguhnya darahnya memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum jatuh ke tanah, maka hendaklah kalian berkurban dengan senang hati. Jadi orang yang berkurban dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan. Dalam sebuah hadis yang lain, saat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban, yang mana pada saat itu Fatimah mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah apa? Qumi ila udhiyatik washhadiha fa innahu bi awwali qatratin min damiha yukfar laki ma salafa min dunubik. Wahai Fatimah, datangilah penyembelihan kurbanmu, saksikanlah, sebab pada darah yang pertama kali mengucur dari hewan kurbanmu, disitulah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah lalu. Jadi merupakan sebuah keutamaan seseorang yang dapat melaksanakan berkurban. Nah, kemudian hadirin rahmati Allah, dari dalil-dalil yang ada, para ulama mengatakan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bukan wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, tetapi yang lebih sering digunakan oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah dan sangat dianjurkan Nah, kemudian dirinci sunnah muakkadahnya ini. Ada yang mengatakan, ada sebagian dalam beberapa keadaan hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Artinya apa? Sunnah muakkadah, sunnah dan sangat dianjurkan, tetapi alal kifayah. Apabila ada seseorang yang sudah berkurban, maka beban sunnahnya sudah gugur. Dan ini pada satu keluarga. Maksudnya satu keluarga adalah orang-orang yang berada dalam satu nafkah. Misalnya kita sebagai kepala keluarga, bapak sebagai kepala keluarga punya anak, punya istri, atau mungkin orang tuanya masih dalam nafkah dia. Orang tuanya bukan orang tua yang memiliki ekonomi yang cukup, dan dia berada di dalam nafkah orang tersebut. Itu disebut dengan ahlu bait, masih satu nafkah. Kurban dalam satu keluarga itu hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah sangat dianjurkan alal kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang mengerjakannya, maka perintah sunnah muakkadahnya gugur.
Berbeda kalau ada seorang saja, ada anak sudah balik, dia punya penghasilan sendiri. Anak laki-laki sudah balik, punya penghasilan sendiri. Dia belum berkeluarga. Dia sendiri berarti. Nah, yang seperti ini hukumnya adalah sunnah muakkadah ain, bukan alal kifayah. Kalau dia mampu maka sunnah dan sangat dianjurkan sekali, hanya untuk dia sendiri. Jadi hukum berkurban adalah sunnah muakkadah dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Sunnah muakkadah bagi orang yang tinggal di kota maupun juga yang tinggal di desa, maupun orang yang sedang melakukan ibadah haji ataupun tidak. Orang yang sedang haji, dia juga disunahkan untuk berkurban, walaupun mungkin dia di Mina, dia sedang dia sudah melakukan yang namanya hadiyu, tetapi tetap disunahkan untuk melaksanakan kurban. Sebab Rasulullah SAW pernah berkurban di Mina saat beliau sedang melaksanakan haji. Maka dari itu sunnah melaksanakan melaksanakan berkurban ini juga mencakup orang yang sedang melaksanakan haji. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Barang siapa yang melihat hilal Dzulhijjah, atau kalau kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, kemudian arada ahadukum, ada seseorang di antara kita ingin. Jadi di sini pelaksanaan atau anjuran untuk berkurban dilimpahkan kepada keinginan kita. Kalau dilimpahkan pada keinginan kita, artinya tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Ada ikhtiar, ada pilihan untuk kita ingin melaksanakan atau tidak. Nah, ini aroda di sini, keinginan kita ini yang membuat ulama mengatakan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah. Wa idza arada ahadukum, dan jika ada seorang di antara kalian menginginkan untuk berkurban, maka apa? Falyumsik an sya'rihi, maka hendaklah ia tidak memotong rambutnya dan juga tidak memotong kukunya. Nanti ada penjelasan apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan bagi orang yang ingin melaksanakan kurban. Hadirin dirahmati Allah, tadi kita katakan bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Dalam beberapa keadaan hukum berkurban menjadi wajib. Saat kapan saja? Yang pertama, saat ada seseorang yang bernazar untuk berkurban. Ada orang bernazar ingin berkurban. Contohnya, seandainya saya naik jabatan, saya bernazar untuk berkurban tahun ini. Nah, yang seperti itu menjadikan dia wajib untuk berkurban. Harus ditepati. Sebab hukumnya menjadi wajib. Sebab nazar hukumnya adalah wajib. Begitu pula jika ada orang yang melafadzkan dengan menentukan kambing yang akan ia jadikan sebagai hewan kurban. Contohnya misalnya dia memiliki sapi atau memiliki kambing. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini adalah kambing kurbanku. Sambil menuju ke kambingnya dia mengatakan apa? Ini adalah kambing kurbanku. Maka dengan hanya dia mengatakan seperti itu,
maka dia wajib menjadi kambing kurban. Dia wajib berkurban. Itu diantara keadaan yang menjadikan seseorang wajib berkurban. Walaupun pada asalnya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, saat seseorang berkurban, maka dia wajib untuk niat. Niat. Seandainya dia memotong hewan kurbannya dengan tangannya sendiri, maka dia niat saat ingin memotong. Atau kalau dia ingin mewakilkan penyembelihan kurbannya kepada seseorang, maka bagaimana? Maka dia berniat saat dia mewakilkan kepada orang yang akan memotong hewan kurbannya. Misalnya kita berkurban, kemudian kita mewakilkan menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain, maka dari itu kita niatnya saat kita menyerahkan kepada orang yang kita minta untuk mewakilkan kita. Kemudian hadirin dirahmati Allah, waktu memotong hewan kurban. Waktu memotong hewan kurban secara global adalah pada hari raya Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Artinya tanggal 10, 11, 12, 13, selama 4 hari. Waktu awalnya kapan? Awal waktunya adalah setelah terbitnya matahari dan setelah berlalunya waktu yang cukup untuk sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat dan 2 kali khutbah Idul Adha. Setelah terbitnya matahari dan setelah berlalunya waktu yang cukup untuk sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat dan 2 kali khutbah. Tidak disyaratkan saat memotong hewan kurban itu kita setelah sholat, tetapi yang terpenting adalah setelah berlalunya waktu. Misalnya terbitnya matahari pukul 6. Terbit matahari pukul 6. Nah, kira-kira setelah terbit matahari, waktu berlalunya salat 2 rakaat plus 2 kali khutbah itu kira-kira berapa menit, Pak? 15 mungkin. 15 atau 20. Nah, artinya pukul 6.15 atau 6.20 itu kita sudah masuk pada waktu awal menyembelih kurban. Sebelum waktu itu, kalau kita menyembelih hewan kurban kita, maka tidak sah. Tetapi tidak disyaratkan bagi yang ingin menyembelih hewan kurban dia sudah sholat Idul Adha. Bisa jadi kita misalnya berkurban di suatu tempat, kita menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Kemudian jagalnya mungkin dia tidak sholat Id dulu, ya, dia langsung menjagal. Yang terpenting si jagal itu menyembelihnya saat sudah berlalu terbitnya matahari dan juga berlalunya waktu 2 yang cukup untuk sholat 2 rakaat sholat sunnah Idul Adha dan juga berlalunya 2 kali khutbah, maka dia bisa, si jagal ini bisa apa? Bisa memotong hewan kurban walaupun dia belum sholat Idul Adha. Jadi tidak disyaratkan sholat sunnah Idul Adha terlebih dahulu. Dan kemudian waktunya habis atau berakhir sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Jadi kalau dikerjakan sebelum waktunya atau setelah berakhir waktunya, maka dia tidak terhitung sebagai hewan kurban. Dia hanya seperti sedekah pada umum.
Kemudian hadirin dirahmati Allah, apa saja syarat-syarat bagi seseorang yang akan berkurban? Yang pertama adalah seseorang yang akan berkurban, dia disyaratkan untuk beragama Islam. Islam. Artinya kalau ada kurban dari non-muslim maka tidak sah. Mungkin ada beberapa perusahaan yang bosnya dia non-muslim, kemudian dia ingin berkurban, maka itu tidak sah menjadi hewan kurban. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Sudah balik. Sudah sampai usia balik. Kalau laki-laki balik dengan mimpi basah. Kalau perempuan balik dengan keluarnya darah haid. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Artinya kalau orang yang dalam keadaan gila, maka dia tidak sah untuk berkurban. Yang keempat, disyaratkan orang merdeka, bukan sebagai budak. Dan juga yang kelima, disyaratkan memiliki kemampuan untuk berkurban. Apa yang dimaksud dengan kemampuan memiliki untuk berkurban? Yang dimaksud adalah dia memiliki kecukupan harta untuk membeli hewan kurban, yang mana hartanya dia untuk membeli hewan kurban ini lebih dari kebutuhan primer dia di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Artinya kalau dia tanggal 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, kebutuhan primer dia dan juga kebutuhan orang-orang yang wajib ia nafkahi sudah terpenuhi, sudah ada hartanya. Kemudian dia punya kelebihan harta dan mampu untuk berkurban, maka dia bisa berkurban. Kemudian hadirin dirahmati Allah, jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Atau syarat-syarat agar menjadi hewan kurban ada 3. Yang pertama adalah jenis hewannya adalah unta, sapi atau kambing. Unta, sapi atau kambing. Hewan ternaknya berupa unta, sapi atau kambing. Kalau ayam tidak sah, bebek tidak sah. Yang bisa hanya tiga hewan ini saja: unta, sapi atau kambing. Kemudian syarat yang kedua agar bisa menjadi hewan kurban adalah harus dipotong pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Artinya tadi yang kita katakan, kalau dipotong sebelum waktunya atau setelah berakhir waktunya, dia tidak menjadi hewan kurban. Begitu pula syarat yang ketiga agar sah menjadi hewan kurban adalah tatkala memotongnya atau sebelumnya harus diniatkan untuk berkurban. Jadi harus diniatkan untuk berkurban. Untuk membedakan penyembelihan hewan kurban dan juga penyembelihan hewan untuk dijual atau untuk dimakan biasanya. Sebab berkurban adalah ibadah, jadi harus ada niat untuk ibadah tersebut. Harus ada niat untuk berkurban. Tadi kita katakan bahwasanya jenis yang dapat dijadikan hewan kurban ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Bagi unta disyaratkan telah berusia sempurna 5 tahun dan menginjak di tahun ke-6. Ini kalau unta. Artinya kalau untanya masih umur belum genap atau belum sempurna 5 tahun,
atau masih 4 tahun, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun sapi harus telah berusia sempurna 2 tahun atau lebih. Sudah berusia sempurna 2 tahun dan menginjak di tahun yang ketiga. Ini bagi sapi. Kalau sapinya masih belum sempurna 2 tahun atau masih 1 tahun, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Kambing ada 2. Ada kambing gibas atau domba, ada kambing kacang, kambing biasa. Kalau domba disyaratkan harus telah berusia sempurna 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Harus sempurna 1 tahun dan masuk ke tahun yang kedua. Atau boleh juga misalnya belum sempurna 1 tahun dombanya, boleh apabila dombanya sudah rontok giginya. Tetapi disyaratkan rontok giginya setelah genap 6 bulan. Setelah genap 6 bulan. Ini kalau domba. Adapun kambing kacang atau kambing biasa, maka disyaratkan harus telah berusia sempurna 2 tahun dan menginjak di tahun yang ketiga. Jadi kambing kacang atau kambing biasa ini umurnya harus sesuai dengan umur sapi. Sudah sempurna 2 tahun dan menginjak di tahun yang ketiga. Kalau kurang dari itu maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian hadirin rahmati Allah, mengenai jumlah orang tatkala ingin memotong hewan kurban. Artinya 1 hewan kurban cukup untuk berapa orang? 1 ekor unta atau 1 ekor sapi dapat digunakan untuk kurban 7 orang. Unta dan sapi boleh digunakan untuk 7 orang. Apalagi 1 orang. Sangat boleh. Kalau 7 orang boleh, maka 1 orang pun boleh. 1 orang ingin berniat, ingin berkurban dengan 1 unta atau 1 sapi, boleh. Atau ada 7 orang ingin patungan, kemudian membeli 1 unta atau membeli 1 sapi juga boleh. Kalau lebih dari itu maka tidak boleh. Jadi unta dan sapi maksimal adalah 7 orang. Adapun 1 ekor kambing atau 1 ekor domba hanya dapat digunakan untuk 1 orang saja. Tidak bisa digunakan untuk apa? Untuk lebih dari 1 orang. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah." Kami memotong hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pada tahun Hudaybiyah. Al-badanatu an sab'atin. Unta cukup untuk 7 orang atau maksimal 7 orang. Begitu juga sapi. Wal baqaratu an sab'atin, dan juga sapi untuk 7 orang. Berbeda dengan kambing atau domba, dia hanya cukup untuk 1 orang. Tetapi kalau diniatkan pahalanya lebih dari orang yang maksimal, maka boleh. Misalnya ada orang berkurban dengan 1 ekor domba. Kemudian dia niatkan pahalanya lebih dari 1 orang. Dia meniatkan pahalanya untuk keluarganya misalnya, atau untuk temannya, atau untuk yang lainnya, maka itu boleh. Hukumnya boleh. Begitu pula orang yang patungan 7 orang membeli 1 ekor sapi misalnya. Dia benar memang maksimal
hanya untuk 7 orang 1 ekor sapi. Tetapi kalau diniatkan pahalanya lebih dari 7 orang, maka hukumnya boleh. Jadi kita punya dua hal. Yang pertama adalah berapa orang cukup atau maksimal dalam satu hewan. Ada juga satu lagi, hal yang kedua adalah apakah boleh mengikutkan pahala kurban kita untuk orang lain. Artinya satu domba pahalanya boleh nggak lebih dari 1 orang. Begitu pula 1 ekor sapi boleh nggak pahalanya lebih untuk dari 7 orang. Maka hukumnya kalau meniatkan pahalanya untuk lebih dari orang yang maksimal, maka hukumnya adalah boleh. 1 ekor domba untuk 1 orang, diniatkan pahalanya lebih dari 1 orang, hukumnya boleh. 1 ekor sapi untuk 7 orang maksimal. Tapi kalau diniatkan pahalanya lebih untuk 7 orang, maka hukumnya boleh. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah berkurban. Kemudian beliau berkata apa? Hadhihi udhiyati wa udhiyatu ahli baiti wa udhiyatu ummati. Ini adalah Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Rasulullah SAW pernah berkurban, kemudian meniatkan pahalanya untuk keluarga beliau dan juga untuk umat beliau. Jadi boleh mengikutkan pahalanya lebih dari orang yang telah ditentukan dalam jumlah maksimal satu hewan. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah, mana yang lebih utama dalam berkurban? Mana yang lebih utama dalam berkurban? Jika hewan kurbannya untuk 7 orang, maka 7 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Ada 7 orang pengen berkurban, mana yang lebih utama? Dia patungan dapat 1 sapi atau mereka sendiri-sendiri saja? Berarti ada 7 kambing atau 7 domba. Maka yang lebih utama adalah mereka membeli 7 orang ini dengan 7 domba daripada patungan 1 ekor sapi. Sebab apa? Sebab lebih utama banyak penyembelihan. Sebab penyembelihan atau ihraqud dam atau mengalirkan darah salah satu maksud atau salah satu syiar di hari raya Idul Adha. Tadi kita sebutkan hadisnya, ma min amalin min adamiyin ahabbu ilallahi fi yaumin nahri min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha daripada ihraqud dam, daripada mengalirkan darah, daripada menyembelih hewan kurban. Dengan banyaknya penyembelihan berarti lebih banyak lagi syiar Allah Subhanahu wa taala yang ditunaikan. Maka dari itu para ulama mengatakan kalau ada 7 orang, maka dia lebih utama sendiri-sendiri, beli kambing sendiri-sendiri, 7 kambing daripada mereka patungan dalam 1 sapi. Ini yang lebih utama. Artinya kalau ya kami maunya patungan, tidak mengapa. Tetapi yang lebih utama adalah mereka membeli kambing sebanyak 7. Kemudian jika hewan kurbannya untuk 1 orang, maka 1 ekor unta atau 1 ekor sapi lebih utama daripada 7 ekor kambing. Ada 1 orang, dia punya uang cukup untuk membeli 1 ekor sapi, maka yang lebih utama dia beli 1 ekor sapi daripada dia membeli 7 ekor kambing. Kalau hanya satu orang saja. Kemudian beberapa sunnah yang selayaknya terdapat
pada hewan kurban. Saat kita ingin membeli hewan kurban atau memotong hewan kurban, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Dari segi banyaknya daging, maka yang lebih utama adalah memotong unta. Jika tidak mampu, maka memotong sapi. Dan jika tidak mampu, maka memotong kambing. Ya, jadi yang lebih utama, ya, kalau seseorang mampu, maka dia membeli yang lebih banyak daging. Kalau dia mampu beli unta, dia beli unta. Kalau tidak mampu, dia beli sapi. Baru kalau tidak mampu lagi, maka dia membeli kambing. Kalau kambing, yang lebih utama adalah domba daripada kambing biasa. Sebab daging domba ini lebih enak. Biasanya daging domba ini tidak terlalu bau perengus daripada kambing biasa. Maka biasa kita dapatkan kandangnya domba itu tidak terlalu bau daripada kambing kacang atau kambing biasa. Dan juga karena daging domba ini dagingnya lebih enak. Dari segi warna kulit hewan, yang disunahkan dan lebih utama adalah hewan yang warna putihnya lebih dominan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikabsyaini amlahaini, bahwasanya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 domba amlahaini. Amlah itu adalah hewan yang warna putihnya lebih dominan, warna putihnya lebih banyak. Maka dari itu, yang warna putihnya lebih banyak ini lebih diutamakan. Kemudian kalau tidak ada yang berwarna putih atau tidak ada putih yang dominan, maka yang berwarna kuning. Kemudian berwarna afra. Warna afra itu adalah warna putih buram atau krem. Kemudian yang berwarna merah, kemudian yang berwarna balqa. Warna balqa itu adalah sebagian putih dan sebagian yang lain adalah hitam. Baru kemudian yang berwarna hitam. Itu adalah tingkatan-tingkatan warna yang paling utama dalam hewan kurban. Nah, kenapa ada tingkatan-tingkatan seperti ini? Para ulama berbeda pendapat. Disebutkan tingkatan-tingkatan warna yang lebih utama, yang satu dengan yang lainnya. Sebabnya apa? Ada yang mengatakan litta'abbud, karena semata-mata untuk beribadah. Sebab Rasulullah mencontohkan memotong domba yang berwarna putih. Maka kemudian kita juga dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan juga bukan untuk ibadah, tetapi lihusnil manzar, karena bagus dipandang. Bagus dipandang karena hewan yang warnanya putih lebih enak dipandang. Ada juga yang mengatakan litibillahm. Ada yang mengatakan sebab warna putih, hewan yang warna putih itu biasanya dagingnya lebih enak. Ala kulli hal, yang paling utama adalah yang berwarna putih. Kemudian dari jenis kelaminnya, mana yang lebih utama, betina atau jantan? Dua-duanya boleh, tetapi mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah hewan jantan daripada hewan betina. Kecuali jika hewan jantan tersebut sering digunakan untuk mengawini hewan betina. Ya, kalau ada hewan jantan, tetapi dia digunakan untuk mengawini hewan-hewan betina, maka yang lebih utama adalah hewan betina yang belum pernah melahirkan. Jadi lebih utama hewan yang jantan apabila belum sering digunakan untuk mengawini hewan betina. Kalau adanya hewan jantan yang sering digunakan untuk mengawini hewan betina, maka yang lebih utama adalah
hewan betina apabila belum sering melahirkan. Nah, tapi hadirin rahmati Allah, bagaimana kalau kita dihadapkan ada hewan warnanya putih, kurus, tidak terlalu gemuk. Ada hewan hitam tapi gemuk. Maka mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah hitam yang gemuk daripada putih tetapi kurang gemuk. Tapi kalau ada yang putih dan gemuk, maka itu lebih utama lagi. Ada warna putih tapi betina. Kemudian ada hitam tapi jantan. Maka yang lebih utama adalah yang hitam tapi jantan. Tapi kalau ada yang warna putih dan jantan, maka lebih utama. Kemudian juga disyaratkan hewan kurban ini yang akan dipotong ini, ya, dia tidak terlalu kurus yang sekiranya dapat menghilangkan daging-dagingnya, atau yang terlalu kurus sekali. Begitu pula tidak berpenyakit yang sekiranya dapat mempengaruhi dagingnya, tidak gila, tidak stres. Kakinya tidak pincang. Maka kalau kita berkurban dengan hewan yang pincang kakinya, maka hukumnya tidak sah. Tidak terkena penyakit gila dan kudis. Ya, tidak terkena penyakit gila dan kudis. Kalau kita berkurban dengan hewan yang terkena penyakit gila dan kudis, maka hukumnya tidak sah. Nah, intinya adalah hewan tersebut tidak cacat, tidak memiliki kecacatan yang mana kecacatannya tersebut dapat menyebabkan berkurangnya daging hewan tersebut atau anggota badan lainnya yang dapat dimakan. Maka dari itu para ulama berbeda pendapat. Gimana kalau ada hewan kurban yang tanduknya patah? Sah atau tidak? Ada yang mengatakan tidak sah, tapi ada yang mengatakan sah, sebab dia tidak mengganggu kualitas dagingnya, tidak mengurangi daging. Sebab tidak ada orang yang makan tanduk. Jadi definisi kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban itu adalah kecacatan yang dapat mengurangi kualitas dagingnya. Jadi berhormati Allah, cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau esok hari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.